Selamat sore Bapak dan Ibu, kita bertemu kembali dalam Facebook Live bersama Komunitas Membangun Positivity atau KMP. Sebelumnya KMP menyelenggarakan diskusi online melalui Zoom, namun sudah 2 kali diskusi KMP diselenggarakan melalui Facebook Live. Hari ini topik kita adalah mengapa otak manusia begitu spesial. Jangan lupa, topik utama dari semua diskusi komunitas membangun positivity adalah untuk mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak. Dan tentu saja dengan berbagai kaitannya pada berbagai aspek kehidupan seperti kecerdasan, produktivitas, kreativitas, inovasi, ketangguhan pada situasi sulit, kecenderungan pada kebajikan dan kesehatan. Seperti biasa, 3 slide ini yang sudah kami gabungkan menjadi satu bisa dilewatkan karena sudah berulang-ulang muncul pada diskusi sebelumnya. Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload presentasi ini yang akan kami sediakan linknya di Facebook Membangun Positivity. Sedangkan slide ini meskipun juga sudah berulang dalam diskusi-diskusi sebelumnya, namun kami tetap ingin menonjolkan tentang topik utama dari diskusi kami tiap Sabtu sore ini, yaitu mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak. Lalu subtopiknya adalah meditasi, menulis jurnal positif, altruism, atau melakukan kebajikan, relationship atau tali silaturahmi, kemudian 5 olahraga, dan 6 makanan atau diet. Ini subtopik adalah sebenarnya cara bagaimana fungsi otak bisa dimaksimalkan. Semua berdasarkan riset sains yang ada. Kemudian meditasi dan menulis jurnal positif sebenarnya lebih menonjol atau memiliki tingkatan paling tinggi dalam menghasilkan perubahan positif di otak. Ya, itu sebabnya lebih sering kami mendiskusikan mengenai dua hal ini, meditasi dan menulis jurnal positif. Namun meskipun demikian altruism dan relationship juga olahraga bahkan makanan juga tetap penting. Karena itu untuk membuatnya menjadi lebih lengkap. Jangan lupa, sains terus berkembang sehingga apapun yang kita ketahui juga harus terus berkembang. Apa perbedaan paling menonjol dari otak manusia dengan hewan? Ada 4 perbedaan menonjolnya, yaitu volume atau berat, kemudian 2 jumlah neuronsnya atau saraf, terus ketiga cerebral cortex-nya, keempat energi yang dibutuhkan oleh otak untuk bekerja. Nah, berdasarkan volume atau beratnya, manusia memiliki berat 1,5 kilogram. Tentu ini berat dibanding simpanse, gorila, atau orangutan, atau kera lainnya. Namun otak lumba-lumba jauh lebih besar atau lebih berat daripada otak manusia. Namun otak lumba-lumba nggak lebih pintar daripada manusia. Masih banyak yang lebih besar daripada otak manusia seperti gajah atau ikan paus, namun mereka tidak lebih pintar daripada manusia. Berdasarkan jumlah neurons atau saraf, manusia memiliki 86 miliar neurons di otaknya. Namun ada gajah Afrika ternyata memiliki jumlah neurons yang jauh lebih besar, sebesar 250 miliar. Namun itu tidak membuat gajah Afrika lebih pintar dari manusia. Tentu manusia jumlah neuronnya lebih besar daripada gorila, orangutan, simpanse, atau babun, dan lain-lain. Terutama mamalia lain seperti jerapah, beruang, dan lain-lain. Cerebral cortex manusia paling besar di antara hewan-hewan lain seperti gajah, simpanse, orangutan, gorila, dan lain-lain.
cerebral cortex manusia memiliki 16 miliar neuron. Sedangkan yang lain lebih kecil dari itu. Yang mendekati mungkin gorila, tapi hanya separuh daripada jumlah neuron yang ada di cerebral cortex manusia. Manusia rata-rata dengan berat rata-rata membutuhkan 2.500 kalori per hari. Padahal berat manusia hanya 70 kg rata-rata. Dibanding gorila yang beratnya sampai 150-200 kg, dia hanya butuh 1.900 kalori. Nah, otak manusia paling besar membutuhkan kalori sebesar 500 kalori per hari. Berat tubuh manusia itu 70 kg relatif ringan dibanding berat gorila yang antara 150 kg hingga 200 kg. Sedangkan berat otak manusia bisa mencapai 1,5 kg. Padahal gorila hanya setengah kilogram. Begitu juga dengan simpanse, orangutan, dan lain-lain, itu lebih kecil lagi. Nah, perbandingannya adalah otak dan berat tubuh manusia itu 2% otak dan 98% adalah tubuh. Sedangkan kalori yang kita butuhkan tadi sudah disebutkan sekitar 2.500 kalori per hari. Kalau perempuan sekitar 2.000. Nah, sementara itu otak membutuhkan 500 kalori per hari. Padahal dia hanya 2% beratnya daripada tubuh manusia. Sehingga otak itu membutuhkan kalori 20% dari seluruh kalori yang kita butuhkan setiap hari. Jadi 20% kalori dibutuhkan untuk bekerjanya otak, cukup besar. Namun demikian, banyak pikiran tidak membuat Anda kurus. Punya masalah yang berat yang membuat Anda terus memikirkannya atau mengulang-ulang, bukan berarti lebih banyak kalori yang digunakan. Masalah hidup misalnya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan atau penghasilan, jatuh sakit, konflik dengan orang lain, ada bencana, dan lain-lain, memicu keluarnya hormon kortisol yang justru itu menghalangi kerja prefrontal cortex, satu bagian otak yang bertugas untuk berpikir dan lain-lain. Jadi ketika kita ditimpa masalah yang berat, bukan kemudian otak kita bekerja lebih keras sehingga kalori lebih banyak terpakai, tapi justru saat kita mendapatkan masalah, otak kita malah lebih lambat bekerja karena munculnya hormon kortisol. Kemudian otak bekerja dalam 24 jam termasuk saat kita tidur, istirahat, santai, atau melamun, tetap otak membutuhkan kalori karena dia terus bekerja. Ini rinciannya, saat kita tidur ternyata 23 kalori per 30 menit terpakai. Pada saat membaca 42 kalori per 30 menit. Bekerja dengan komputer 51 kalori per 30 menit. Belajar di kelas 65 kalori per menit. Jadi belajar di kelas rupanya lebih serius dalam menggunakan otak. Nah, otak yang bekerja keras itu membutuhkan hingga 500 kalori. Ini maksudnya per hari ya. Namun kalau dihitung saat kita melakukan aktivitas membaca selama 6 jam, maksudnya terus-menerus 6 jam membaca dan dalam keadaan serius, itu bisa membakar 42 kalori seperti disebutkan di atas ini per 30 menit. Itu artinya 6 jam yang kondisinya seperti itu, membaca dalam keadaan serius, baru bisa membakar atau menggunakan 500 kalori dalam sehari. Tentu ini sesuatu yang tidak mungkin. 6 jam terus-menerus dalam kondisi bukan waspada, serius dalam membaca.
Nah, ini menarik, mungkin karena kita tidak hidup bersama dengan hewan sehingga kita tidak memperhatikan berapa lama hewan memakan makanannya. Ternyata hewan memakan makanannya dari 8 hingga 10 jam per hari. Tentu itu banyak sekali ya. Makanan mereka tentu beda dengan kita, lebih banyak tumbuhan, buah-buahan, dan lain-lain. Sehingga yang mereka makan sangat banyak sekali. Sedangkan manusia makan cukup 1 jam aja. Itu menghitungnya eh, rata-rata 15 menit barangkali ya. Bahkan kurang sebenarnya dari 15 menit. Karena makanan kita sudah siap, tinggal langsung disantap. Dan dikunyahnya sebentar, bahkan dicernanya pun sebentar aja. Itu berbeda dengan hewan yang sampai 8-10 jam per hari. Kalori yang mereka pasok itu dari makanan yang begitu banyak juga ternyata nggak sebegitu banyak dibanding manusia yang bisa mendapatkan 2.500 kalori per hari. Padahal hanya dengan mengunyah 1 jam dapat 2.500. Simpanse, gorila sekalipun dia di bawah itu dapat jumlah kalorinya. Padahal mereka mengunyahnya hingga sampai 10 jam per hari. Nah, itu karena apa? Rupanya karena makanan dimasak. Dengan dimasak, makanan menjadi lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita. Dikunyah pun lebih lembut gitu, sehingga membutuhkan kunyahan yang lebih sedikit. Nah, ini memasak membuat manusia mudah memasok energi, sehingga otaknya pun bekerja dan berkembang lebih cepat daripada hewan. Memasak membuat manusia memiliki waktu lebih banyak selain mencari makanan dan mengunyahnya, misalnya untuk berpikir, belajar hal-hal baru, dan lain-lain. Memasak juga membuat otot manusia mengecil dibanding hewan. Kita bisa perhatikan otot-otot hewan tanpa digunakan pun dia akan tetap kuat, keras, dan besar. Namun manusia mengecil. Kalau hanya digunakan baru dia membesar. Itu karena semakin jarang kita gunakan. Memasak tentu membuat usus manusia memendek. Ada penelitiannya atau jejak-jejak dari fosil yang menunjukkan manusia ususnya sebelumnya lebih panjang daripada sekarang ini. Namun karena proses memasak atau ilmu pengetahuan tentang memasak membuat usus manusia memendek. Itu karena semakin ringan kerjanya. Sudah banyak riset yang mengajarkan pada kita bahwa otak mirip dengan otot. Jika otot kita latih, dia akan membesar atau menguat. Demikian juga otak. Otak juga harus dilatih agar terus tetap kuat dan tidak menyusut. Ini betul memang, kalau tidak digunakan, otak semakin menyusut. Semakin umur kita tua, otak semakin menyusut volume dan beratnya. Oleh karena itu banyak sekali anjuran-anjuran dari sains bagaimana untuk membuat otak Anda tetap kuat, bahkan tetap volumenya tidak menyusut. Misalnya dengan berbagai puzzles ya, atau teka-teki atau yang melibatkan otak seperti teka-teki silang itu, kemudian ada permainan-permainan di komputer, sudoku, itu yang semua bisa mengaktifkan otak Anda. Kemudian juga yang lain adalah dianjurkan belajar hal-hal baru, reading, membaca hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, kemudian juga punya hobi baru atau sekedar menonton atau mengamati dokumentaris yang sekarang tentu tersedia dengan mudah karena adanya YouTube dan lain-lain ya. Yang penting itu sesuatu yang baru untuk ya, kita saksikan sehingga otak kita akan menjadi lebih aktif. Kemudian ternyata juga mendengarkan musik juga itu sesuatu yang membuat otak Anda menjadi aktif. Tentu mendengarkan musik yang dengan memperhatikan ya bunyi-bunyian tiap-tiap misalnya instrumen yang ada di dalam musik itu, kemudian nanti beralih ke instrumen yang lain, semacam itu.
Kemudian socializing atau bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan orang itu sangat bagus sekali. Ternyata juga membuat otak menjadi aktif gitu. Banyak tentu ya formatnya. Yang salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Olahraga berkaitan dengan bersosialisasi karena dalam saat kita berolahraga tentu kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa menyapa orang saat kita berolahraga di luar rumah. Jadi olahraga sangat dianjurkan. Selain juga olahraga juga bukan soal bersosialisasinya, tapi juga ada penelitian yang menunjukkan olahraga sangat baik untuk memperbaiki fungsi otak. Ini sudah kita diskusikan dalam topik khusus tentang olahraga di beberapa minggu yang lalu. Jadi silahkan cari diskusi mengenai ini yang di dalamnya membahas berbagai riset sains seputar olahraga yang memperbaiki fungsi otak dengan signifikan. Selain yang disebutkan tadi, meditasi juga memperbaiki fungsi otak. Ini memang topik utama kita. Meditasi adalah bukan salah satu, yang pertama paling signifikan dalam memperbaiki fungsi otak. Ini ada beberapa poin dari meditasi atau benefitnya, yaitu pertama, meditasi menurunkan aktivitas default mode network, yaitu jaringan otak yang bertanggung jawab pada kegiatan otak yang tak pernah berhenti atau mind wandering. Ini juga mengenai ini sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Jadi otak atau pikiran selalu bekerja dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Nah, mind wandering ini disebut oleh para peneliti menyebabkan stres atau kondisi kurang bahagia. Mungkin tepatnya kata ini ke dalam bahasa Indonesia adalah melamun ya. Meskipun melamun itu kelihatannya nggak ada dampaknya, namun riset menunjukkan melamun memiliki dampak. Dan melamun di zaman atau di era digital ini nampaknya sesuatu yang menjadi lebih sophisticated karena dibantu dengan alat-alat seperti terutama ya HP ya. Kita pada saat tertentu membiarkan pikiran kita melayang-layang atau beralih-alih dengan menggunakan video-video yang kita sukai. Misalnya ada yang menyukai video anjing, akan nonton anjing, ada yang menyukai video pertukangan, akan menonton film pertukangan, yang pada saat itu pikirannya melayang-layang terus ke sana kemari. Nah, ini sebenarnya kurang sehat, kecuali kalau kita memang mencari sesuatu yang baru atau belajar sesuatu yang baru di sana. Saat misalnya pertukangan ataupun yang suka mengamati teknologi mobil dan lain-lain. Nah, meditasi menurunkan aktivitas ini bahkan pada saat tidak bermeditasi. Jadi pada saat tidak bermeditasi ini kecenderungan kita untuk melamun pun bisa turun gitu. Meskipun begitu sebenarnya meditasi lebih banyak menurunkan akibat buruk dari melamun ini, yaitu stres, diturunkan tingkat stresnya. Kemudian yang kedua, meditasi mengaktifkan kemampuan untuk tidak stres saat pikiran negatif muncul. Seperti tadi saya disebutkan di poin pertama, mind wandering itu adalah pikiran yang melayang-layang ke sana kemari. Sebenarnya lebih banyak pikiran itu mengenai pikiran negatif. Ini ada penelitiannya. Sebesar 80% adalah pikiran negatif, hanya 20% yang pikiran positif. Nah, tentu ini menghasilkan stres walaupun tingkatnya ringan. Kemudian yang ketiga, benefit ketiga, meditasi meningkatkan volume gray matter. Jadi gray matter ini adalah bagian di otak yang sangat penting dalam aktivitas berpikir. Semakin dia menebal volumenya,
gray matter ini, maka semakin kemampuan berpikir semakin meningkat. Nah, pada saat meditasi ada level yang lebih tinggi, yaitu bukan sekedar memperhatikan tarikan napas. Ini diajarkan memang oleh para saintis bahwa meditasi adalah memperhatikan tarikan nafas. Itu adalah level yang paling mendasar atau awal sekali. Namun itu sudah menghasilkan benefit yang bagus. Namun kemudian ke level yang lebih tinggi, yaitu memperhatikan pikiran itu sendiri. Kita sedang berpikir apa, kita perhatikan gitu. Kemudian beralih pikirannya ke tempat lain atau ke hal lain gitu, kita perhatikan. Nah, ini ternyata meditasi yang seperti ini meningkatkan volume gray matter. Kemudian yang keempat, meditasi menurunkan aktivitas dan volume amigdala. Ini menarik gitu karena amigdala bertugas berinteraksi dengan prefrontal cortex. Semakin aktivitas amigdala semakin aktif, maksudnya ya, kemudian itu akan mengirimkan sinyal-sinyal ke prefrontal cortex sehingga prefrontal cortex terpengaruh menjadi lebih terganggu, yang kata yang tepatnya ya, karena aktivitas di amigdala yang kemudian juga membuatnya jadi semakin membesar. Kemudian yang kelima, meditasi menambah volume otak di bagian hipokampus dan prefrontal cortex. Nah, bagian ini adalah yang paling bertanggung jawab pada kemampuan belajar, kemampuan menyimpan dan mengambil memori, dan pengaturan emosi. Jadi, meditasi menghasilkan perubahan positif yang tentu ini sangat berguna. Kemudian yang keenam, meditasi mencegah penuaan otak yang bisa menjadi demensia hingga Alzheimer. Nah, ini yang kadang disebut meditasi mencegah menyusutnya volume otak. Jadi sebenarnya kerusakan otak ya, karena proses usia membuat otak menjadi tua dan menyusut, sehingga gejalanya dalam bentuk demensia atau Alzheimer. Nah, apa yang tadi saya sudah jelaskan ini dalam bentuk infografisnya. Huruf-hurufnya sangat kecil dan sudah kami ulang-ulang dalam beberapa diskusi sebelumnya. Silahkan terbuka melalui page Facebook page kami yang di Membangun Positivity akan ada gambar ini yang Anda, Bapak, Ibu bisa mempelajari atau bisa baca lebih seksama. Demikian Bapak Ibu pembahasan kami dari komunitas Membangun Positivity mengenai mengapa otak manusia begitu spesial. Ternyata dalam prosesnya manusia dibantu karena ilmu pengetahuan atau kultur atau kebudayaan memasak yang sudah berkembang. Ternyata makanan yang dimasak itu membuatnya lebih mudah dicerna oleh tubuh atau sistem pencernaan kita, sehingga kita bisa memasok energi lebih banyak meskipun kita hanya mengunyah dengan sebentar seperti tadi sudah disebutkan. Cukup 1 jam sehari mengunyah, maka kita sudah terpenuhi 2.500 kalori per hari. Sementara hewan lain seperti gorila, dia mengunyah sampai 8 hingga 10 jam, namun kalori yang dihasilkan hanya di bawah yang kita dapatkan tadi 2.500, mereka mungkin di bawah 2.000 kalori per hari. Jadi mungkin sekali di masa-masa mendatang kalori yang kita bisa dapatkan bisa lebih besar lagi, dan otak yang membutuhkan kalori sekarang ini ditemukan adalah 500 kalori per hari. Bisa saja di masa mendatang otak membutuhkan lebih besar lagi daripada 500 kalori. Siapa yang tahu, kita tunggu saja kalau kita masih punya usia yang cukup panjang untuk itu. Silahkan
komen ataupun bertanya di kolom komen yang ada di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu di diskusi online bersama membangun komunitas membangun positivity. Salam.